langsung dimakan? Iya, Nggak langsung apa-apa? dimakan, nggak apa-apa. Cuma nggak ditelan. Oh, hanya iya. dikunyah. Halo, kembali lagi bersama Dinut Ral di sini di program Keliling Bisnis Rakyat episode 17. Nah, hari ini Dinut berkesempatan hadir untuk berkenalan dengan Madu Kota Batu, di mana pusat perubahan Kota Batu ini nanti Dinut bisa mempelajari bagaimana lebah itu menghasilkan madu. Penasaran kan? Ikutin Dinut Ral terus sampai selesai. Oke, yuk. Nah, kita sudah sampai di Madu Kota Batu atau disingkat MKB. Di sini lokasinya bisa kalian akses di Google Map. Jadi tidak perlu repot-repot atau nggak perlu takut nyasar karena berada di pinggir jalan. Di sini selain menjual madu juga menjadi tempat untuk pelatihan memanen madu. Jadi bagi kalian, bagi institusi atau bagi organisasi, bagi lembaga yang ingin mengerti bagaimana caranya beternak lebah madu khususnya, langsung saja datang ke sini dan ikuti Dinut Ral. Nama saya Roni Francisca. Saya di sini sebagai pengelola unit pemasaran ya, Oh, marketing pemasaran, di Madu Kota Batu sejak tahun 2012 dan alhamdulillah kami di sini dari beberapa unit sampai dengan hari ini kita bisa menjalankan dari keseluruhan usaha di Madu Kota Batu ini akan lebih berkembang, bermanfaat untuk kami, untuk konsumen dan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batu. Iya, betul. Kami di sini dari Madu Kota Batu, nama perusahaan kami itu Pusat Perlebahan Kota Batu. Itu nama usahanya ya Pak ya? Ya, Oh, nama usahanya Pusat yang didirikan di tahun 2009 lalu. iya. Ya. Berarti sudah 16 tahun. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memiliki dua produk Mbak Dina. Iya. Yang satu adalah produk konsumsi, yang satu lagi ada produk informasi. Iya. Kalau produk konsumsi ini seperti dapat dilihat di toko, Iya. ada sekian banyak varian Iya. madu ya. Banyak sekali warna-warnanya Pak ya? Betul. Dari mulai varian bunga, termasuk beberapa varian madu yang memang sengaja kita kombinasikan dari Iya. lebih dari satu produk lebah. Selama ini masyarakat kan hanya mengetahui bahwa produk lebah itu kan hanya madu. Betul. Tapi selain madu, ada produk yang lain. Ada bee pollen, ada royal jelly, ada propolis. Nah, ini coba kita kombinasi. Iya. Dan manfaatnya bisa diterima lebih banyak oleh konsumen. Nah, produk yang kedua, kami punya produk informasi. Produk informasi ini ada dua juga, ada informasi edukasi, segmentasi pasarnya di usia-usia pelajar. Dan yang kedua, produk informasi kami ada informasi training center. Jadi ini memang segmentasinya kita khususkan kepada mereka-mereka yang ingin berbudidaya lebah madu. Sampai menghasilkan madu, kita juga mengajarkan di sana bagaimana perencanaan bisnis dari usaha madu ini melalui budidaya. Kalau produknya dari lebah, salah satunya madu, kemudian bee pollen, Iya. kemudian royal jelly, ada propolis, Propolis. juga ada lilinnya itu. Kalau lilin yang di sarang-sarang itu, kalau biasanya orang yang kita lihat madu yang diperas, Iya, itu kan lilinnya nanti dia akan dimasak dengan air panas. Iya. Nanti diambil agar lilinnya mencair, kemudian setelah airnya itu dingin, nanti akan menggumpal lagi. seperti lilin. Nah, lilinnya itu biasanya dipakai untuk bahan baku membatik pakaian. Pemakaian. Untuk pembatik kain itu. Kemudian juga ada yang dikembangkan untuk istilahnya bahan kosmetik juga, juga ada itu. Berarti madunya mana Pak? Nggak ada madu? Ada di dalam-dalamnya ini. Nah, ini kalau dibuka ini nanti akan keluar lah cairan iya. madunya. Itu. Biasanya kan kalau manen dihisap seperti ada alatnya untuk itu. Cuma kalau kita pakai manual ya cuma kita sendok nanti diperas dianukan itu. Oke. Itu.
Oh, ini langsung dimakan? Iya, Nggak langsung apa-apa? dimakan, nggak apa-apa. Cuma nggak ditelan, Oh, hanya iya. dikunyah itu. Hanya dikunyah? Itu biasanya kan kita lebih banyak menyarankan itu yang orang yang beli madu dengan sarangnya. Itu kan hanya dikunyah, kemudian sarangnya kan nggak harus ditelan, cuma dikunyah itu untuk mengeluarkan kandungan propolisnya itu. Cuma kalau jenis lebah ini kecenderungan asam. Enggak. Ya, Ini itu. kayak ada min-minnya ya, Pak ya? Ya Enggak? biasanya karena dari jenis-jenis tanamannya yang itu. Kalau orang Jawa bilang angon, Pak, gembala. Iya, jadi kita tidak sama dengan ternak-ternak yang lain atau budaya yang lain seperti lele, ayam, mungkin kambing ataupun sapi, nggak Iya. sama. Kita harus berpindah mengikuti musim bunga yang ada di beberapa daerah di Pulau Jawa ini khususnya. Meskipun terkadang kami juga melirik beberapa potensi sumber pakan lebah di luar Pulau Jawa. Ya, jadi ada musim-musim tertentu. Ada musim bunga randu, bunga kelengken, bunga rambutan, bunga kopi. Nah, ketika musim bunga-bunga ini kita bawa lebah-lebah ke sana. Oh, gitu. Berarti Kita memang gembalakan. perkebunan, peternakan ya lebih Iya, tepatnya. Itu budidaya. budidaya lebahnya tuh berpindah-pindah ya Pak MKB. Maksudnya Iya. tidak satu tempat. Oh, di Tidak satu sini. tempat. Di sini kita ternak lebahnya untuk menghasil produksi di kami. Bukan seperti itu ya Pak ya? Bukan. Bukan. Jadi kita berpindah Iya. sesuai dengan sumber bunga ataupun sumber pakan lebah yang ada yang lagi musim. Iya. Nah, itu dalam satu tahun ada 2 musim, ada musim panen dan ada musim paceklik. Iya. Oh, itu musim lebah ya Pak ya? Iya. Panen dan peceklik. Betul. Nah, di saat musim panen kita harus berpindah, Pak, dari perkebunan satu ke perkebunan yang lain, mengikuti sumber pakan yang sedang ada. Ada. Ya, seperti randu misalnya, randu ini kita sering di daerah Pasuruan ataupun di Pati Iya. seringnya. Berarti Jadi kita tidak hanya di Kota Batu saja untuk beternak lebahnya ya Iya. Pak ya? Kalau di Kota Batu potensinya yang terbesar hanya madu eukaliptus saja. Oh, itu madu seperti apa Pak? Karena bahasanya kok asing ya. Ya, jadi Iya. kita di Batu ini ada beberapa daerah yang memang pohon eukaliptusnya banyak. Ya, seperti di daerah lereng Panderman ini itu eukaliptusnya banyak. Nah, musimnya biasanya seputaran di bulan-bulan November saat musim paceklik mau datang. Jadi bulan November itu biasanya lebah-lebah kami pulang ke Batu, Iya. kemudian kita taruh di lereng Panderman. Harapan kami lebah bisa menghisap bunga eukaliptus ini, menghasilkan madu bunga eukaliptus. Itu bunga apa Pak? Bahasa Indonesianya mungkin Kalau orang Batu iya. bilang galitus ya, galitus. iya, Oh. atau masyarakat itu sering kalau daunnya itu baunya bau minyak kayu putih. Tapi bukan pohon kayu putih ya? Bukan ya Pak ya? Bukan, Bukan ya? bukan. Cuman Galitus. aroma daunnya kalau di remet-remet Iya. itu aromanya seperti minyak kayu putih. Dan itu hasil madunya banyak, Mbak. Iya. Bagus, dan dari testimoni beberapa konsumen banyak membantu untuk mereka-mereka yang punya keluhan fungsi hati. Oke. Ini beberapa varian madu. Yang pertama kalau untuk rekomendasi Ya, yang madu super plus yang ini. bisa diincipi ya Pak ya? Boleh, Bisa, monggo. boleh. Bisa tester loh. Jadi kalian kalau beli madu di sini bisa langsung incip ya Pak ya? Boleh. Biar tahu rasanya. Ini apa ini madu apa? Ini yang super plus. Jadi dari 4 hasil lebah kita gabung jadi 1. Ada madu, bee pollen, royal jelly sama propolis. Oke. Manis pasti. Manis. Terus ada rasa Agak kasarnya Betul. itu dari bee pollen. Agak ada kecutnya juga itu dari royal jelly. kalau propolisnya? Propolisnya yang agak sengirnya. Mungkin nanti dicoba sendiri. Yang Apalagi yang yang rekomendasi? kedua, ini ada madu propolis plus. Ini biasanya bagus untuk penderita asam lambung tinggi. Ini arahnya ke pengobatan dalam, Mbak. Oh, pengobatan dalam. Iya, kayak alergi, asam lambung, gangguan pencernaan itu bagus pakai yang ini. Ini propolis yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi itu lilin-lilinnya itu ya, saran Lilin, terutama yang dari lebah kelanceng tadi. Itu yang penghasil propolis paling banyak. paling banyak. Oke. Terus ini madu royal jelly. Ini saya boleh ngicipin nggak Pak? Monggo, Soalnya tadi silakan. katanya madu royal jelly itu adalah madunya ratu ya Pak ya? Betul Jadi sekali. ratu itu makannya royal jelly. Royal jelly. Oke.
lebih smooth, lebih halus. Ya, halus. Tapi memang ada aroma khas. Khas anunya, apa royal jelly-nya. Iya. Nggih. Royal jelly cenderung kalau di Kota Batu kemarin dibuat KONI ya, Mbak. Koni, oh, KONI olahraga. Jadi semua peserta KONI itu dikasih madu royal jelly. oke. Madu bunga kelengkeng. Kelengkeng. Iya. Nah, ini yang madu di antara semua varian madu yang paling kadarannya paling rendah. Apa ya? Kadar air madu. Jadi kadar madu memiliki kadar air. Betul. Biasanya yang kami jual itu dari 17 sampai 22%. Ini yang kategori di 17%. Oh, berarti lebih Lebih kental lagi, nggih. Oh iya, lebih kental. Kalau rasanya lebih manis sama wangi. Ada harum. Harumnya, Harum banget. harum melati ya, Mbak. Harum melati. Nggih. Bener. Kalian harus coba ini. Jadi kayak makan apa melati. Melati ya. Terakhir itu kayak, Betul. jadi rasanya memang ada aroma melati, rasa melati. Luar biasa. Kemasan terkecil di sini ukuran apa, Pak? Ukurannya 350 gram. 350 gram. Ini yang 450 gram. 5 gram. Ini yang 850 gram. Ada 3, sebenarnya ada 4 sih, Mbak. Ada Iya. yang 1300. Kalau yang yang besar, 1300 paling besar. kemasannya jerigen. Oh, di reject. Ini paling besar ya? Iya, itu yang 1300. 1300. Berarti ada 4 kemasan ya, Pak ya? Ada 4 kemasan. Ada yang 350 gram. Nggih. Oke, kemudian ada yang 450 gram. Ada Yang ya 850 gram. dan terakhir ada 1300 gram. Ini semua bisa dikirim paket ya? Bisa. Untuk pembeliannya. Boleh, bisa. Boleh. Kalau untuk apa di luar Jawa Timur ya, Mbak, kita sarankan pakai jerigen biar lebih aman di Iya, betul. tangan pembeli gitu. Di sini kan wilayah ini kan orientasinya untuk mengambil bee pollennya. Makanya kita kasih seperti ini kan tujuannya untuk pengganti cairan madu kita taruh di gelas ini nanti akan dihisap Dimakan. sama lebahnya sendiri, nanti disirkulasikan ke ini masing-masing sarangnya itu. Ini apa, Pak? Jenis lebahnya namanya? Apis mellifera. Apis mellifera. Apis mellifera. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawanya mungkin ada? Itu kalau biasanya umumnya lebah ternak atau Lebah lebah ternak. itu ya. Oke. Untuk pembudidaya lebah itu menggunakan jenis lebah Apis mellifera ini. Oh, Ini bee pollennya itu pollennya. yang kelihatan disimpannya nanti seperti ini akan disimpan di dalam. Kelihatan nggak kuning-kuningnya nih? Ini Tuh, ya. biopollen ya, Pak ya? Bee pollen Bee pollen. atau serbuk sari. Serbuk sari. Oke. Tuh, kalau ini kelihatan kuning dari tanaman. Saya boleh pegang? Ya. Dari Dari tanaman tanaman? jagung. Oh, Itu. dari jagung. Ya, nanti ada yang bermacam-macam, Mbak. Jadi ada kopi juga mengeluarkan bee pollen, itu warnanya krem, agak putih ke coklat-coklatan. Nanti ada dari bunga kapuk atau randu, Ya. itu warnanya sedikit ke oranye gitu. Berarti seperti Emang agak ke beda-beda ya, merah Pak ya? Nanti Sesuai bunga tiap ya? serbuk bunga itu bermacam-macam. Ada juga warnanya yang hitam juga ada dari jenis rumput-rumputan. Oke. Gitu. Nah ini kalau Iya. kalau yang seperti ini kan sebenarnya orientasinya kan akan terisi madu seperti Betul. ini. Nanti setelah 3 atau 2 hari terisi penuh, baru akan dikentalkan. Nanti proses pengentalan Ada itu, lilinnya itu ya? pengentalannya itu nanti proses yang mengentalkan kan lebahnya kalau malam kan dia istilahnya nggak tidur, sebagian itu mengepakkan sayap itu tujuannya adalah untuk menguapkan kandungan air. Itu proses itu. Nanti setelah dirasa tercukupi atau sudah kental, nanti akan ditutup lapisan lilin. Ini putih ini apa, Pak? Ini ada putihnya ini. Yang putih itu larva. Oh, coba lihat Tuh. sini larva ya. Kelihatan nggak? Mana ya? Jadi lebah yang sekitar telur tadi yang menetas, tapi masih berumur sekitar 2 sampai 3 hari. Oke. Berarti di lubang ini ada telurnya, ada ini larvanya. Yang kelihatan banyak. Ya, ini bio kuning-kuning ini ya? Ya, yang pollennya. pinggir seperti embun itu adalah telur Oh, yang baru menetas. Ini. Nah, kalau yang itu
biasanya kalau ditelorin akan menjadi calon ratu. Oh, Gitu. this is lubang Queen queen ratu cell, ya, penghasil ya, cell. Pak ya. Oke. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Ini kan sudah ada mulai ada lebah pejantan seperti Ya. ini. Oh, ini Nah, ya seperti itu. Berarti menandakan lebah ini beberapa waktu siap untuk berkembang, istilahnya untuk pengembangan koloni. Iya. Kalau sistem pengembangan koloni sudah ada lebah pejantan, Iya. kemudian otomatis dia akan memberi tanda proses pembuatan queen Ratu. seperti ini, Oh, queen cell seperti Queen ini. cell. Ini sudah dibentuk oleh lebah pekerja sendiri ya, Pak ya? Otomatis. Yang membentuk otomatis lebah pekerjanya sendiri. Nanti kalau sudah ditelorin sama ratu, itu akan diisi juga menjadi larva seperti ini, yang putih-putih ini, tetapi lubangnya ini menghadapnya ke bawah. Bawah, iya betul. Itu. Ini menghadapnya ke Posisinya bawah. nanti hadapnya ke bawah. Oh. Kalau hadap ke bawah nanti akan kepompong, nanti itu sekitar selama umur 3 sampai 6 hari itu akan diisi terus royal jelly. Baru nanti hari ke-11 menjadi kepompong, Iya. baru terlahir menjadi Ratu calon perawan itu Iya. tadi. Loh, berarti royal jelly hanya ada di lubang ini, lubang queen ini. Ya, khusus karena itu makanan ratu. Iya. Sebelum ratu ini menjadi kepompong kan harus diisi royal jelly. Iya, Jadi betul. untuk cadangan selama 3 atau 4 4 hari. hari. Itu. Oh. Kalau nggak ada melalui kepompong atau sudah menjadi ratu, itu pengasihan royal jelly melalui mulut ke mulut dari lebah pekerja. Jadi disuplai dari mulut ke mulut gitu. Kalau sudah lahir ya ratunya ya? Kalau Pak, ya? sudah istilahnya ada. terlahir jadi ratu. Oke. Gitu. Biasanya menghasilkan royal jelly-nya dari mana? Itu biasanya kita memakai alat queen cell ini buatan dari plastik itu, kita kembangkan. Tapi kita harus memindah telur ratu dulu. Ya. Untuk telur-telur lebah pekerja ini untuk dijadikan calon ratu. Oh. Itu kita pakai ada queen cell sendiri. Kemudian hari ketiga, keempat terisi penuh royal jelly, kita baru panen, ambil, ya. kita panen. Tapi kita harus selalu membuat itu, istilahnya memindah telur itu. Ya. Jadi telurnya yang seperti ini, Mbak. Ini yang Putih. kelihatan seperti parutan kelapa ini seperti, nah ini. Ini kan masih baru ditelur. Kecil banget iya. Iya, seperti parutan kecil. kelapa kecil itu. Nanti sekitar 8 jam dia menetas. Iya, kalau putih-putih kalau Ya. dilihat itu larva memang ya, Pak ya. Iya, nanti yang paling pointer ini kan kelihatan seperti masih kering, Iya. tapi seperti parutan kelapa. Itu telurnya. Nanti 8 jam dia menetas menjadi ini tetesan embun ini. Iya. Nah, ini 8 jam sampai 2 hari kemudian menjadi larva. Petasan embun yang mana, Pak? Saya boleh lihat. Oh iya Ya, iya. yang Kelihatan masih baru transparan. menetas itu Baru sekitar menetas. 8 sampai 10 jam. Oke. Jadi telur itu dia menetas. Kemudian menjadi larva 2 sampai 3 hari menjadi larva besar ini. Nanti hari ke-4 atau ke-5 sudah mulai ditutup lapisan lilin ini Lilinnya. menjadi kepompong. Hari ke-7 dia otomatis Sudah akan lebah. melubangi sendiri menjadi lebah itu. Oh, ini lilin ya ini ya, Pak ya. Ya, yang membuat ya memang lebah-lebah. Lebah ya. Lihat banyak lebah pejantannya ini, pasti cadangan makanannya harus melimpah. Kalau nggak melimpah nanti dia diusir, karena ini kan tujuannya saya nanti akan berencana memecah koloni. Oh, Jadi iya, iya. sementara harus saya merawat lebah pejantan itu Betul, dulu betul. agar semakin banyak. Setelah itu nanti kalau makanannya tercukupi, maka ratu akan menelorin ini. Iya. Karena akan itu kalau makanan ini masih nggak tercukupi, maka lebahnya nggak akan menelorin, karena percuma mau ditelorin nggak ada cadangan makanan. Betul. Lebah ini kan untuk terbang mencari pakan itu radiusnya 2 km. Tapi bisa balik ya, Pak ya? Ya itu radius 2 km dia masih bisa. Jadi area terbangnya untuk mencari sumber pakan itu ke barat 2 kilo, ke timur 2 kilo, ke selatan 2 kilo gitu. Itu. Makanya kalau kita memecah koloni, ini lebah ini harus kita pindah radius di atas 2 kilo. Kalau dekat masih sekitar 500 meter kita kembalikan. Nanti dia keluar dari kotak di sana, kembalinya akan ke sini. Gitu. Ke rumah lama. Makanya itu, ya, agar nggak kembali ke situ, kita harus lebih jauh-jauh dari 2 yang itu. kilometer. Nah, kemudian yang kita pindahkan ada ratunya. Nanti sekitar 1 atau 2 hari di sini nggak ada ratunya.
ini akan semakin dikembangkan untuk menjadi kepompong, menjadi calon ratu. Oh, Gitu. berarti satu kotak ini ratunya cuma satu? Rata-rata satu, meskipun nanti bertumpuk 2, bertumpuk 3. Jadi kalau saat musim madu Iya. itu lebah ini kita kuatkan bisa sampai 2 sampai 3 tingkat. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti yang tingkat ke bawah, yang paling bawah Iya. itu akan hanya ditelorin sama ratu untuk sumber pakan bipolen sama anakan itu. Tapi yang tingkat kedua sampai ketiga rata-rata akan berisi madu gitu. Makanya kalau di saat musim berburu kita manen cuma yang bagian atasnya saja, yang bawah kita ambil madunya. Gitu. Untuk satu sarang, satu sisir seperti ini, kalau terisi madu penuh, itu rata-rata 1 sampai 2 kilo madu. Hasil madu? Iya, satu anu ini. Maksudnya sudah murni ya Pak ya? Sudah. Ya, jadi istilahnya kalau seperti itu kan kita memanen, mengeluarkan hasilnya itu rata-rata 1 sampai 2 kilo. Berarti panen untuk madu bisa hanya 1 minggu ya Pak ya? Kalau untuk panen madu itu rata-rata kita memakai acuan sekitar 10 sampai 12 hari sekali atau sampai 15 hari tergantung itu. Karena kita harus menunggu madu itu dalam kondisi tua. Kalau kita pakai seminggu sekali juga bisa, tapi kondisi madunya kan masih encer, kandungan airnya masih tinggi. Kalau madu kandungan air masih tinggi, itu disimpan dalam waktu lama akan banyak timbulnya, nanti akan terjadi fermentasi. Betul. Nah Pak, saya mau tanya, ini tuh bikinan sendiri suplemen lebahnya yang ada di sini tuh, ini terbuat dari apa Pak? Suplemennya yang ditaruh di gelas-gelas? Oh, yang di gelas. Itu biasanya kita ngasih air madu, bisa juga air gula. Itu gula biasa itu ya? Gula Pak, biasa, gula putih, bukan gula apa? Biasanya gula cair itu. Yang coklat itu. Gula merah. Itu. Karena makanya kan banyak orang yang salah mengekspresikan lebahnya dikasih gula kemudian dipanen, dan sebenarnya kalau kita mengkasih madu mengkasih air gula itu di saat memang nggak ada musim madu, karena di saat musim madu kan kalau lebah itu dia ada musim bunga, dia mengumpulkan madu sebanyak-banyaknya, tujuannya untuk cadangan kalau nggak ada musim atau musim paceklik, nggak ada musim madu, dia makan lagi, makanya ditutup lapisan lilin. Tetapi karena tiap ada madu kita panen, di saat musim paceklik kan dia nggak ada cadangan makanan. Kita ganti dengan air gula seperti itu. Itu ngasihnya pun 3 hari atau 4 hari sekali harus selalu dikasih. Ya, jadi kita ada 2 produk ya Mbak, tadi tak sampaikan di awal, ada produk konsumsi, ada produk informasi. Nah, untuk produk konsumsi ini kita mensegmenkan produk kami ini dalam untuk usia berapa yang menggunakan madu kota batu ini, jenis kelaminnya apa, banyak laki kah atau perempuan kah, ini kita segmenkan, termasuk aktivitasnya, ya termasuk tingkat ekonomi dan geografisnya, kita segmenkan itu. Nah, kemudian untuk websitenya secara utuh kita memang masih belum merambah ke sana. Cuman kalau Instagram, kemudian Facebook kita punya untuk informasi itu. Siap. Dan itu kita juga menyampaikan ini loh, proses untuk edukasi itu biar anak-anak minimal mindset mereka lebah itu bukan binatang yang menakutkan. Betul. Ya, kita carikan lebah-lebah yang tidak punya sengat untuk mereka pegang. Agar mereka, oh ternyata lebah ini bukan binatang yang membahayakan gitu. Tetapi tetap harus ada pendamping. Jangan sampai salah ambil. Ini, Pak. Jadi kita segmenkan memang. Betul. Berarti memang MKB ini insya Allah bisa trusted lah di produknya di tangan konsumen gitu untuk bisa dikonsumsi, untuk untuk bisa memberikan nutrisi terbaik untuk kita. Jadi lakukan yang terbaik untuk kita dan seluruh masyarakat, terutama pengguna produk lebah di Indonesia. Ya. Ingat sehat, ingat madu Kota Batu. Ingin sehat, minum madu Kota Batu. Yes, oke. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.